Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance Research dan Hospitality. Kita masih di pembahasan penentuan harga saham bagian kelima dengan pendekatan Other Valuation Model. Sebelum mengikuti sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share untuk mendukung dan memotivasi pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita bahas dari other valuation model yang pertama yaitu book value per share. Nilai buku atau dalam kurung book value per lembar saham adalah jumlah nilai saham biasa yang akan diterima jika semua aset perusahaan dijual sesuai dengan nilai buku atau dalam kurung nilai akuntansi perusahaan dan dana atau dalam kurung proceed yang diterima setelah perusahaan membayar semua kewajibannya termasuk saham preferred. Metode ini kurang canggih dan mendapatkan kritikan yang tajam karena menundukkan nilai aset berdasarkan data historis neraca perusahaan. Nilai buku mengabaikan potensi laba perusahaan dan juga tidak mengaitkan dengan kondisi pasar. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada akhir tahun 2021, neraca lamar company menunjukkan total aset 6 juta, total kewajiban dalam kurung termasuk saham preference sebesar 4,5 juta, dan jumlah saham biasa yang beredar 100.000 lembar. Oleh karena itu, nilai buku per lembar saham adalah 15 US dollar per lembar saham didapat dari selisih antara 6 juta yang merupakan aset dikurangi 4,5 juta yang merupakan kewajiban dibagi dengan 100.000 lembar saham. Dengan demikian, nilai buku per lembar saham adalah 15 US dollar dalam contoh ini. Selanjutnya kita bahas model selanjutnya yaitu liquidation value per share. Nilai likuidasi atau dalam kurung liquidation value per lembar saham adalah jumlah aktual per lembar saham biasa yang akan diterima jika semua aset perusahaan dijual dengan harga pasar setelah semua kewajiban dalam kurung termasuk saham preferred dibayarkan. Pengukuran ini lebih realistis daripada nilai buku karena didasarkan pada nilai pasar aset perusahaan. Namun demikian, metode ini tidak mampu menentukan the earning power aset perusahaan. Kita lihat contoh berikut. Lamar company hanya memperoleh 5,25 juta jika menjual asetnya hari ini. Oleh karena itu, nilai likuidasi perusahaan per saham akan menjadi $7,5 per lembar saham yang didapat dari 5.200.000 dikurangi 4.500.000 dibagi 100.000 lembar saham, di mana 5,25 juta adalah nilai asetnya dan 4,5 juta adalah nilai kewajibannya. Dengan demikian dan selisihnya dibagi 100.000 lembar saham. Dengan demikian akan didapat nilai likuidasi per saham sebesar 7,5 US dollar dalam contoh ini. Selanjutnya kita bahas model yang lain yaitu price earning multiple approach. Rasio harga pendapatan dalam kurung PE mencerminkan jumlah yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah atau dolar pendapatan. Model ini biasa disebut dengan price earning ratio, disingkat PER atau biasa disebut dengan PER. Pendekatan price earning multiple approach adalah teknik populer yang digunakan untuk memperkirakan nilai saham perusahaan. Dihitung dengan mengalihkan laba per saham atau EPS yang diharapkan perusahaan dengan rasio price earning atau dalam kurung PE rata-rata industri. Lamar company diperkirakan akan menghasilkan 2,6 US dollar per lembar saham atau EPS earning per share tahun depan, tahun 2022.
Dengan asumsi rasio PE rata-rata industri sebesar 7, nilai perusahaan per lembar saham akan menjadi 18,20 per lembar saham didapat dari 2,60 yang merupakan earning per share dikali dengan rasionya 7. Kita akan dapatkan 18,20 per lembar saham. Demikian sesi kali ini. Terima kasih telah mengikuti.